Ambyar. Hari ini tanggal 11 bulan 11. Cakep gitu dong. Hari ini tanggal 11 bulan 11. Cakep. Selamat pagi yang cintanya tidak terbalas. Salah dong. Ya harus bahagia selalu lah. Harus membalas dong. Iya, tapi kalau ngomong soal balas-membalas, kita yakin bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kalau memang maksimal pasti akan mendapatkan balasannya luar biasa, betul. Ya. Aku coba mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah mendukung aku. Bukan buat lo. Bukan ya, ini kita mengucapkan terima kasih kepada KPI ya. Termasuk kita mau ucapkan terima kasih banyak kepada KPI, di mana kemarin ada KPI Awards 2024 dan program tentu saja unggulan dari Trans TV. Tanah Air Beta Memenangkan program televisi wisata dan budaya terbaik di tahun 2024. Selamat Luar biasa. Tanah Air Beta ya. Tahun depan pagi-pagi Ambyar juga dapat dari KPI ya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Hari Senin ini harus bahagia ya guys. Tetap Tuh, semangat. ya. Yang jauh di mata dekat di hati. Pokoknya selamat sekali lagi Tanah Air Beta. Buat Sobat Ambyar bisa saksikan Tanah Air Beta di setiap hari Sabtu dan juga Minggu pada pukul 10:30 pagi ya. Ya teman kita yang satu ini kemana ya? Mana sih Nyasar? Dia lagi off air. Dia sedang Lagi mencari off air. cintanya. Semangat ya sayang ya. Amin ya. Sobat Ambyar juga semangat hari ini. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi semoga ada berkah dan juga hikmah yang bisa kita ambil. Termasuk juga barangkali kemarin di tanggal 10 November ini menjadi tanggal yang tidak akan pernah bisa dilupakan buat keluarga yang baru saja kehilangan ibunda tercinta. Tepat 40 hari kepergian dari sang ibunda. Kali ini kita akan tentu saja berbicara dengan suami dan juga anaknya. Kita akan mencari tahu 40 hari pertama kepergian sang ibunda tercinta. Apa yang mereka rasakan. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan, ini dia Ikang Fauzi dan juga Ciki Fauzi. Om Ikang Fauzi, silakan. Ciki, boleh maju ke depan? Ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar untuk menyempatkan waktu. Kami juga pasti paham betul bahwa duka mendalam masih terus dirasakan sampai dengan sekarang. Tidak mudah tentunya untuk menerima ini semua. Terima kasih. Ciki, satu kalimat yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan yang keluar dari mulut almarhumah untuk kamu. Wah, satu ya? Banyak sih, banyak. Salah satu aja. Salah satu, aku nggak kepikiran apa-apa. Cuman pesen ibu untuk terus apa ya? Terus bikin hal itu orientasinya akhirat sih kalau ibu ya. Emang nggak yang terlalu duniawi gitu. Terakhir-terakhir ibu juga banyak pesannya tuh gimana apa yang kita lakuin tuh bisa jadi amal jariah buat sampai ke kehidupan abis afterlife ini gitu. Semoga apa yang dilakukan beliau bisa menjadi amal jariahnya. Amin, amin. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciki dan juga Om Ikang Fauzi, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang di sini pagi-pagi. Kemarin 40 hari tidak terasa ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar mengenang kepergian 40 hari almarhumah Marissa. Begitu banyak yang hilang pasti ya. Waduh. Tapi kalau buat Om Ikang Fauzi sendiri, yang paling dirasakan perubahan yang begitu drastis semenjak kepergian almarhumah itu apa sih Om? Nggak ada motivasi saya. Kayak separuh hilang gitu loh. Karena semua yang saya lakukan tuh selalu saya banggakan sama Marissa istri saya. Motivasi yang hilang ya? Yang urusan dunia ya terutama ya. Pencapaian, prestasi, semuanya. Ya sekarang tinggal pesannya dia harus urus anak-anak. Harus urus anak-anak. Pelan-pelan ya Om? Iyalah pastinya. Karena yang saya berusaha tuh ya banyak orang yang kasih masukan ke saya ya, tapi sampai baca buku dan sebagainya. Ya di surat Al-Baqarah terakhir tuh Allah bilang bahasanya tidak akan dia memberikan cobaan melebihi daripada kemampuan kita untuk bisa mati. Itu aja aku pegang. Aku kembaliin lagi deh. Ini saya kembalikan semua. Kalau emang saya masih dikasih hidup tentunya ya saya akan diberikan kekuatan dan bisa. Amin. Tadi kayak pasrah aja udah. Ya pasrah betul.
Tidak ada cara lain selain pasrah. Nggak ada pilihan. Tadi kita saksikan 40 hari, acara 40 hari itu. Kemarin dilaksanakan di mana? Dompet duafa ya. Di Hadijah Learning Center. Jadi itu ada story-nya juga. Cerita. Tanah wakaf, ada kampus juga Umar Usman, ada pelatihan janda-janda di sana, Hadijah Learning Center, dan ibu kan salah satu concern programnya itu tentang wakaf ya. Jadi kayak bagaimana ngebikin wakaf tuh bisa hits gitu selain zakat, sedekah, karena itu tadi ibu tuh terakhir-terakhir emang concern ke wakaf, karena kata ibu ini sampai afterlife nih, ini yang bisa bikin pahala terus ngalir walaupun nanti misalnya nafas ibu udah terhenti ya adek gitu. Maksudnya ibu tuh terakhir emang banyak banget dari komunikasi aku sama ibu tuh ngomonginnya tuh soal gimana pahala bisa mengalir walaupun nanti ibu tuh udah nggak ada. Cuman emang aku tuh sering ngabaikan karena itu terlalu berat buat aku gitu. Postingan-postingan juga ya mengarah ke sana. Iya, cuman emang mungkin akunya kurang sensitif atau kayaknya nggak mungkin deh gitu. Di concern afterlife ya. Iya, ibu tuh terakhir-terakhir ini tuh emang concernnya dari pembicaraan sama aku di meja makan atau pas pergi berdua itu tentang afterlife gitu. Dan makanya di tahlilan hari ke-40 ya kita bikinnya di Hadijah Learning Center, salah satu program yang ibu garap juga sama teman-teman dompet duafa. Ibu pendirinya juga waktu itu masih. Iya, awal-awal. Kita yakin begitu banyak yang mendoakan dan kita berharap semoga doanya pun dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini Ikang nanti boleh cerita sama kita semua di sini. Kenang Marissa Haque, Ikang Fauzi ungkap kerap didatangi mendiang sang istri dalam mimpinya. Sempat mimpi gitu ya Om? Iya, berkali-kali. Ya, terakhir aku, tapi ngimpinya emang nggak pernah serius ya. Mungkin aku sering ingat bercanda sama istriku. Dia lagi muda gitu, kita sama-sama muda, lagi ngobrol lucu-lucuan, gemes banget gue pengen peluk gitu. Pas gue peluk bangun, aduh ya lah, sebegitu. Nggak selesai gitu ya. Kadang tuh biasanya mimpi nyesel. dimimpikan oleh orang yang sudah mendahului kita, kadang hanya terlihat hanya wajahnya saja tanpa berbicara. Kalau ini yang banyak ngimpiin. Dua kali. Nggak banyak kasih juga. Pesan gitu. ada pesan. Tapi dia nggak seperti bicara, tapi pesannya nyampe gitu. Yang awal-awal tuh waktu aku ketiduran siang, karena emang malam kan masih trouble sleeping banget ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau terakhir tuh kayak karena malam ke-40, jadi ya mungkin anak ya. Baru bisa tidur jam 2 nih. Karena nggak bisa. Dan kayak waktu hari ke-40 sih, aku tuh kayak memorizing, wah ini nih jam segini waktu itu ayah manggil aku, terus kita nemuin ibu kayak udah nggak bernyangung gitu-gitu. Aku lagi di meja makan ini, terus di meja makan tempat aku duduk tuh sekarang ada fotonya ibu yang biasa ibu duduk gitu kan, kayak ya ngomong-ngomong aja. Aku nggak, ya aku berharap mungkin ibu dengar kali kayak, Bu, I miss you so much, yang Kamu melakukan itu? Iya, comforting myself aja sih Kak gitu. Nah kalau yang mimpi itu ya pas ketiduran siang, ya ibu kayak datang dari pintu depan dengan bawaan yang banyak kayak biasa. Ibu selalu bawa banyak komputer ya, tas gitu kan. Ibu kan selalu bawa komputer sama buku gitu kan. Selalu settingan ibu tuh gitu. Ya udah, aku kayak kaget, ibu, aku teriak tapi nggak bisa ada suara. Terus ibu cuma meluk doang. Udah, mimpinya nggak pernah jelas. Kalau yang terakhir, kayaknya ibu negor aku karena nggak ngurus tanaman. Apa? Dia menyampaikan pesan atau? Enggak, mimpinya tuh kayak nggak bersuara. Cuman aku ketiduran seperti itu gitu. Aku ketiduran di mobil, lagi disetirin supir ayah. Bangun-bangun, wah ibu kayaknya negor aku. Aku ngecek tanaman, emang banyak banget yang coklat. Ada beberapa pot bahkan yang coklat, kayak aku kurang tahu cara ngurus tanaman kan. Terus baru langsung Google, oh ini pakai pupuk, ini harus diputer. Karena emang pas nggak ada ibu, tanaman tuh nggak ada yang ngurus. Oh, emang ibu suka ngurus tanaman? Iya. Suka banget. Suaranya Kayak overwhelmed. Ibu ya. Iya. Mungkin kita overwhelmed juga dengan keadaan, nggak sempet Google ngurus tanaman ibu, hidroponik ibu, dan ternyata itu banyak yang harus aku gunting-guntingin. Cuma kayak ibu negor aku sih yang terakhir. Ya mungkin ya pelan-pelan ya, belajar satu demi satu ya. Karena kita juga tahu bahwa kesedihan masih terus dirasakan. Dan juga yang kami dapat informasinya, ada satu cerita dari Om Ikang yang nanti Om Ikang boleh tanggapi yang satu.
Ikang Fauzi sempat dilarikan ke rumah sakit, depresi itu pasti, tapi Allah kasih kekuatan. Iya. Depresi. Iya, depresi. Itu katanya Om. Itu kayak waktu di UGD ya? Iya, sama adik kan yang suruh ayah. Iya. Jadi emang sebenarnya dokternya itu di rumah sakit. Saya tujuannya ke dokter, gitu. Tapi ya sekaligus dicek lah semuanya, tensi gitu, udah gitu ya. Gimana keadaannya? Sebenarnya nggak pingsan nggak apa ya. Ya. Emang depresi ya pasti. Betul, Dibilang shock gitu ya. dan emang drop saya udah gitu ada flu juga gitu ya. Oke. Itu baru Cuman anak-anak concern banget kan. Oh iya, ini pasti. ibu jadi udah ayah Biar cepet aja. Tapi Mas Ikang, aku tuh khawatir. mendengar Mas Ikang, karena seperti mamahku kan dulu pergi duluan. Oh ya Allah. Baru setelah itu kan papa ya. Tapi melihat orang tua bapak gitu Iya. ya, ditinggal sama mamah, Iya. itu tuh nggak kuatil, ternyata luar biasa. Ternyata papa yang aku sangka kuat banget selama ini, ternyata hancur gitu. Kalau Kang Iya. Ikang Fauzi gimana? Iya sama lah kayak istri saya kan Bagaimana ngomongnya kayak menghadapi? begitu tadi kan. Dia nggak mau udah memberikan apa ya statement gitu kayaknya. Itu bisa merupakan keinginan dia juga atau doa ya dijabah Allah meninggal dalam keadaan yang terbaik ya alhamdulillah. Tapi saya kan ya sama aja sebenarnya. Manusia biasa. Cuma ada satu hal yang aku ngambil cerita yang hikmahnya luar biasa ya. Pada saat beberapa hari istri saya meninggal, ada orang yang nggak dikenal, ibu-ibu datang. Situasinya sangat ringkih sekali. Dia duduk di depan lama, pengen ketemu saya untuk sharing. Dia cerita soal suaminya. Dia kasih buku sama saya, begini begitu. Kayaknya dia benar-benar ringkih banget situasinya. Udah gitu aku berpikir, ada orang kasih buku, udah gitu di halaman tertutup bilang suruh saya baca. Di situ ada cerita seorang dokter yang ditinggal oleh istrinya. Dia sangat down sekali ya, sangat depresif banget gitu. Cuman pasien dokter itu bilang, coba Bapak berpikir kalau seandainya ini terjadi sama istrinya Bapak. Katanya lebih parah lagi gitu, maksudnya kita nggak akan tegang lihat dia sendirian menanggung semua derita ini seperti ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Jadi aku langsung berpikir ya biarin saya aja lah. Berarti Allah masih memberikan yang terbaik buat Ya kan? Om gitu ya. Masih ada yang cobaannya masih ada yang lebih berat lah ibaratnya. Kalau perempuan kesian Ditinggal sendiri, Mas. kan itu pilihannya cuma dua, kalau nggak dia duluan saya duluan. Untuk yang ditinggal. Tapi memang kita tidak bisa memilih ya. Iya. Kita nggak bisa memilih. Kita tidak bisa Tapi memilih. kalau itu terjadi, apalagi dia udah bilang saya nggak akan kuat. Kalau terjadi juga, apa kejadiannya? Iya. Ciki, Iya. kita melihat papa kamu itu tipikalnya very strong gitu ya. Kelihatannya tuh pria yang gagah gitu. Perubahan yang kamu lihat selepas ibu berpulang, perubahan dari papa kamu, apa yang kamu lihat? Apa yang paling... Punten deh, aku nggak pernah lihat ayah sehancur ini sih. Iya, ayah tuh biasa selalu strong gitu ya. Iya, ini aku ngeliat ayah paling hancur nih sekarang. Saat momen apa, the lowest point yang kamu lihat dari papa kamu? Pas ibu meninggal hari haknya, itu ayah benar-benar kayak wow, runtuh. Ya, ya itu sih saat itu. 40 hari tidak terasa. Gimana cara Om Ikang untuk bisa kembali bangkit, menguatkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi buat Ciki dan juga untuk Bella. Ya gimana tuh Mas? Ya pertama hanya satu sih sebenarnya jawabannya, kembalikan kepada Ya. hanya yang bicara tuh hanya aku hanya minta ya Allah kuatin iman aku, berikan aku ketabahan. Jadi ya satu yang saya bilang tadi yang surat Al-Baqarah itu pasti Allah akan memberikan suatu itu satu. Kedua, dia tidak akan mengambil suatu hal yang membuat kita menjadi sedih kecuali dia akan menggantikan menjadi lebih baik. Iya. Amin. Tapi kan itu prinsipnya tuh sangat bukan lahiriah ya, itu sangat Iya, sangat iya, iya. bahasa itu tuh sangat bahasa
bahasanya apa Spiritual Allah lah ya, ya. Om, ya. Maksudnya yang digantikan lebih bahagia itu seperti apa? Ya satu-satu saya lihat istriku meninggal dalam keadaan yang terbaik. Betul. Semua orang merasa kehilangan dan semua orang memberikan doa dan wah Masya Allah lah gitu. Sebenarnya tuh meninggal ibu tuh indah banget sih. Kayak Tidak menyusahkan orang. Iya. tidak menyusahkan walaupun mengguncang ya tiba-tiba buat keluarga apalagi. Dan satu yang terakhir, mungkin saya terlalu sayang sama dia. Ya, itu bukan milik saya. Pada akhirnya itulah yang harus, Allah cemburu. itu yang harus selalu kita ingat bersama-sama, bahwa secinta apapun kita kepada siapapun, berarti itu tidak boleh melebihi cinta Bukan kepada sang punya pencipta. lu, Ya, betul. punya gua. Ya. Gua tahu yang terbaik buat dia. Kalau kamu paham, pelajarilah. Ya. Jadi mau nggak mau ya, saya belajar lagi lebih banyak Tetap berprasangka baik atas dunia dan akhirat ya. Ya, Om. Dan belajar pasti tidak akan pernah. Dan terakhir, dunia itu mimpi yang panjang. Akhirat itu kehidupan sebenarnya. Ya. Om, Cuman itu jawabannya. Kalau dunia nggak akan kita dapat. Selalu why not katanya. yes, kita mau kasih sejenak buat Om untuk Ya. tarik nafas ya Om. Ya, Kita mau kasih lihat dulu. Ini ada sebuah ungkapan dari Ciki Fauzi mengenai keinginannya dan juga bagaimana strugglingnya dia. Kita mau datang satu ini. Lah, iya. Kenapa? Iya. Aku tuh mungkin ya karena aduh anak tuh masih banyak egonya ya. Walaupun mungkin ada beberapa karakter aku sama ibu yang rada mirip soal kerasnya, tapi aku tuh lumayan sering banget ngobrol sama ibu. Sampai di detik-detik terakhir waktu ayah panggil aku juga setelah ayah aku yang nemuin ibu nggak bernyawa, aku sama ayah ngangkat berdua gitu. Jadi di balik kita hubungannya memang ada struggle ya, dan emang sekarang tuh aku banyak nyesel karena ego tuh apa sih, sebagai anak tuh ego tuh pas kita ngeliat ibu kita nggak bernyawa tuh nggak penting, jadi semua ego itu sih yang aku ngerasa. Cuman ya at the end ya emang ego anak ke orang tua tuh menurut aku nggak penting. Dan mungkin ini sekarang kayak aku makin kayak memorize gitu pesan-pesan ibu terakhir. Emang terakhir tuh ibu cukup banyak ngobrol sama aku. Aku umroh berdua doang sama ibu. Waktu itu aku mau ngasih gift biar ibu nggak terlalu stres ngejar gelar profesornya ya, karena ada beberapa birokrasi yang bikin ibu stressful waktu itu. Healing umroh berdua. Aku ngajak ibu biar ngerti dunia, aku suka berkuda di Madinah waktu itu, terus dan lain sebagainya. Yang dulu ibu larang katanya bahaya, bayahin diri sendiri aja gitu. Tapi itu pasti momen yang paling indah. Iya, dan berdua sama ibu. kayak misalnya pas kita tahajud terus kita ngejar sampai subuh, qobliyah subuh di depan multazam, pelan-pelan gerak sampai ke depan pintu yang multazam gitu. Ibu banyak cerita tentang kekhawatirannya, tentang kekhawatiran terhadap kayak ibu tuh ngerasa pengen bawa kayak keluarganya apa bisa ngumpul di surganya Allah. Jadi Amin. Kamu harus paham adik, kenapa ibu tuh keras. Ibu tuh pengen kita semua tuh bisa ngumpul di surganya Allah. Ibu tuh ngomong kayak gitu tuh hal-hal yang sebelum aku umrah berdua tuh aku nggak pernah tahu. gitu paham. Kok ibu ada beberapa hal yang strict dan keras banget. Ciki. Jadi sekarang aku kayak oh my god, ternyata itu maksudnya ibu. Emang dunia tuh sekilas banget. Seandainya kamu punya isi hati ungkapan yang ingin kamu sampaikan, punya satu kesempatan, maukah kamu melakukan itu? Melakukan Menyampaikan sesuatu untuk ibu. hasrat. Wow. You want? Mau banget sih, parah. Kita mau memberikan kesempatan kamu dalam suara kerinduan. Mari Ciki. Juga Om Ikang. Ciki dan juga Om Ikang, di sini kita punya sebuah telepon. Kami menamakan ini sebagai suara kerinduan. Iya. Kami punya satu kalimat. Silakan kamu lengkapi kalimat ini untuk almarhumah ibu.
Deg-degan. Jika kamu Iya. Astagfirullahaladzim. bisa menelpon dan ngobrol dengan almarhumah Ibu Marissa, apa yang ingin kamu bicarakan? Silakan angkat telepon dan sampaikan. Ibu, I miss you so much. Ya, gini banget, aku nggak kuat. Astagfirullah. Bu, maaf ya, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tapi aku udah usaha untuk memperjuangkan apa Ibu mau. Ibu terakhir pernah ngobrol sama aku waktu kita nyetir berdua mau dikubur di tanah kusir karena biar adik sama kakak nanti gampang ngunjungin Ibu. Aku udah perjuangin, Bu, walaupun sempet susah. Ibu mau kayak apa aku perjuangin. Maafin, sama hidup aku banyak sibuk sendiri. Semoga you always live in me, Bu. Aku akan perjuangin surga Ibu. Semoga alam barzah Ibu tuh seindah taman-taman surga. Dan semoga aku sama kakak bisa terus mengalirkan pahala biar kubur Ibu terang. Amin. Amin. That's my promise. I love you so much. Boleh tutup telepon ya. Aduh. Sekarang saatnya kami berikan kesempatan untuk Om Ikang Fauzi. Berapa lama rumah tangga bersama dengan almarhumah? 38 tahun. 38. Om Ikang Fauzi, 38 tahun bersama. Jika bisa menyampaikan ucapan terima kasih, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ibu, semua yang kita lalui adalah hal yang terbaik buat saya. Dan terima kasih untuk semuanya. Karena yang kamu berikan itu adalah yang terbaik. Saya udah merasa senang, puas, ridho dan ikhlas. Ya. Dan insya Allah saya layak untuk berkumpul kembali di sana. Itu yang harus saya perjuangkan. Ya Bu, always I love you so much. Kita tidak pernah tahu apa takdir yang sudah dituliskan untuk kita. Kita hanya bisa menerima, berpasrah. Iya. Dan pada akhirnya yang ditinggalkan hanya bisa terus memberikan doa terbaik dan juga menguatkan satu sama lain. Ciki dan juga Om Ikang boleh saling berhadapan. Iya. Ciki, lihatlah bapak kamu. Iya. Kamu lihat bahwa orang yang begitu hancur saat kepergian istri tercintanya. Padahal kamu melihat dia adalah sosok pria yang begitu strong. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk papa? Sampaikan. Ya, Ayah inget nggak waktu itu kan kita pernah ngobrol berempat tuh di meja makan. Random banget kan. Iya. Ayah lagi ngecek apa pakai omron Iya, itu. tensi. Ibu tuh itu beberapa hari kan sebelum ibu meninggal, ibu tuh kayak ngeliat ayah ngelus-ngelus ayah bilang, ayah bertahan ya. Itu mungkin yang ibu mau gitu. Ayah harus bertahan. Maaf ya nggak ada pilihan selain bertahan. Iya, ayah bertahan ya. Siap. Kan kata ibu, ayah harus bertahan. I will. Iya. Kalau emang harus begitu perintahnya, aku lakukan. Iya. Dari Allah. Kalau dia mau ambil ya, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, itu yang terbaik. Bertahan. Semua harus siap. Pada akhirnya, memang itulah yang harus kita lakukan. Hidup terus berputar, dan kita harus tetap bertahan. Kita akan beri saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.